naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin... Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Biasanya tuh buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di... Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantre di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Dan gitu jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30 ribu rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin 349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara Rp68.000. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. You can see the queue in the mirror. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht at this petrol station. Di tengah momen ini, pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak. Skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara, tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak. Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas 1 hari WFH dalam 5 hari kerja. Skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah. Menurut Airlangga, kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan teknis dan akan diumumkan lebih lanjut kepada publik setelah konsepnya matang. Adapun rencana penerapannya akan dilakukan setelah Lebaran dengan waktu pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Durasi penerapan WFH akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi termasuk harga minyak dan kondisi global. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Menteri SDM RI
Bahlil Lahadalia, pastikan pemerintah kaji adanya penerapan work from home sebagai salah satu langkah penghematan konsumsi BBM. Jumlah negara telah menerapkan WFH guna menekan konsumsi BBM di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah akibat perang. Meski Selat Hormuz kini mulai dibuka bagi kapal-kapal yang ingin melintas di luar kapal milik Amerika dan Israel. Konflik di Timur Tengah membuat dunia bergejolak. Pasalnya, harga minyak dunia menembus $100 per barel. Tetapi publik diminta tetap tenang. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Sebuah kalimat yang terdengar menenangkan. Meskipun rakyat sudah cukup berpengalaman memahami bahwa waktu dekat sering lebih elastis daripada harga minyak itu sendiri. Di tengah kekhawatiran global, pemerintah menyiapkan langkah komprehensif mulai dari percepatan B50 hingga rencana E20. Kebijakan energi masa depan ini memang terdengar visioner. Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik sebagai solusi jangka panjang. Pasokan BBM nasional disebut tetap aman dan terjaga dengan baik. Pernyataan yang selalu menenangkan setiap kali situasi global memanas. Padahal di lapangan, antrean mengular tiap mengisi BBM dan kerap dijawab oleh petugas, "Maaf mas, bensinnya habis." Sementara itu, usai pemerintah memastikan tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi, antrean SPBU di Jakarta tampak normal. Pemerintah telah menjamin stok dalam negeri BBM aman, meski eskalasi konflik di Iran belum menunjukkan penurunan. Antrean kendaraan di sebuah SPBU di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat tampak normal. Tidak ada antrean panjang, kepanikan pembelian BBM. Seperti yang terjadi sore kemarin, saat pemerintah belum memberikan kepastian batal menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi. Namun, pemerintah belum memastikan apakah dengan tidak menaikkan harga BBM akan memberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Meskipun pemerintah belum menaikkan harga BBM baik itu subsidi maupun non-subsidi, isu kenaikan BBM membuat warga menyerbu sejumlah SPBU di Tangerang Selatan, Banten. Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya SPBU milik Pertamina, SPBU swasta pun turut diserbu pengguna kendaraan yang diduga khawatir akan adanya kelangkaan BBM. Iya ya kan beratnya sih sebenarnya. Oke. Warga ya. Nah ibu juga secara langsung antisipasi juga dong isi kayak gini. Iya. Salah satunya kayak gitu. Iya. Jangan sampai besok dengan harga baru kan. Iya juga kayak gitu. Oke. Dan kebetulan habis juga. Ya adalah saya mengantri ini mengularnya sekitar 10-15 menit lah. Dan harga bahan bakar tetap stabil sehingga harga bahan pokok juga tidak mengalami kenaikan, Mas. Sebelumnya Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah memutuskan belum akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin. Termasuk dengan gas. Termasuk dengan aftur, termasuk juga dengan LPG. Pemerintah pun menjamin pasokan BBM tetap aman dan tersedia bagi masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan work from home bagi ASN sekali sepekan setiap hari Jumat. Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2020. Pemerintah menetapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan setiap hari Jumat.
Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. Ada beberapa sektor yang dikecualikan dari WFH ini, yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka dari tingkat dasar hingga menengah 5 kali dalam seminggu. Tim Liputan Ainus melaporkan. Penerapan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara di hari Jumat mengundang pro kontra masyarakat. Apakah kebijakan WFH akan efisien dengan rasa long weekend? Ini dia. Ya, Pak, setuju, itu bagus saja Pak, demi efisiensi Pak. Oke. Yang penting itu demi kemajuan bangsa kita, setuju Pak. Oke, ini Bapak setuju dengan ketetapan ini? Setuju Pak dengan ketetapan itu Pak. Kalau untuk hari Jumatnya Pak setuju nggak? Karena kan di hari Sabtu dan Minggu mereka sudah libur nih Pak. Terus WFH lagi di rumah hari Jumat gitu. Ya nggak apa-apa Pak, supaya liburnya agak lebih panjang lagi. Oke. Setuju Pak. Ya. Alasannya apa? Pertama melihat anggaran. Kedua masalah transportasi juga hemat. Itu saja masalahnya Pak. Oke, efektif nggak kalau di hari Jumat? Karena kan hari Sabtunya mereka sudah libur juga gitu. Efektif aja Pak, tidak ada masalah Pak ya. Mengingat ada gejolak masalah ini kan, perang ini. Itu aja Pak. Ya, bila ASN kerja di rumah, maka masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan. Karena ASN telah melakukan dengan keinginan dan kepentingan, ya. Maka kami sebagai masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya Ayah Pejuang tidak setuju ASN bekerja di rumah di hari Jumat. Karena hari Sabtunya free, hari Minggunya free. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas di dalam negeri, bayang-bayang krisis akibat gangguan di Selat Hormuz terus mengintai. Menyisakan satu pertanyaan yang tak mudah dijawab. Apakah ketenangan ini akan bertahan atau hanya jeda sebelum gelombang yang lebih besar datang? Ketegangan geopolitik yang berlangsung selama 1 bulan lebih memenuhi bayang-bayang serta tekanan eksternal seperti gangguan serta stabilitas pasokan dan harga energi domestik. Rutinitas yang terlihat terkendali atau mulai membangun ketahanan yang benar-benar siap menghadapi guncangan. Sebab di dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia harus bertahan. Saya Anita Dewi, sampai jumpa.